Kalau bahasa sederhananya, kita semua bakal mati. Mati itu takdir kita. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah langkah kita menuju kepada titik kematian itu. Terus langkah demi langkah itulah ikhtiar kita. Itu yang dinilai. Itulah kasab kita. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah berlalu, ya. Itulah umat yang telah berlalu, yang telah lewat. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Baginya apa yang telah mereka kerjakan, usahakan. Walakum, dan bagi kalian, ma kasabatum, apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian semua tidak akan ditanya, tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Kalau di ayat pertama kita belajar tentang pendidikan, kita belajar tentang pewarisan nilai yang baik, maka di ayat ini kita bisa dapat banyak hal, bapak-bapak, saudara, ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Ini mengajarkan yang pertama kepada kita bahwa setelah bertawakal kepada Allah, maka i'timad 'ala nafs. Maka bergantunglah pada potensi, ya, pada diri kita. Jangan bergantung kepada kehebatan masa lalu. Laha ma kasabat, ya. Mereka sudah punya jasa-jasa, mereka sudah punya karya. Tidak bisa engkau klaim karya mereka sebagai karyamu. Tidak bisa engkau ongkang-ongkang kaki, apalagi menyombongkan orang tua papuk baluk yang sudah meninggal, dengan tanpa berusaha sendiri untuk juga memberikan yang terbaik. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai qaidatun zahabiyatun, yaitu suatu kaidah emas di dalam Islam, bahwa setiap jiwa itu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Yang kita bawa ke depan Allah itu bukan kerjaan bapak kita, kerjaan kita, ya bapak-bapak, ya. Yang kita bawa ke depan Allah itu bukan amal solehnya kakek kita, amal kita. Maka setiap generasi harus mandiri. Ini juga pelajaran bagi kita semua, ya, bangsa Indonesia ini, ya, yang besar, ya. Kita boleh baca di buku sejarah, ada kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Siak, Indragiri Hulu, Kesultanan kalau kita di Lombok ada Kesultanan Selapara, Kerajaan Selaparang Pejanggi. Di Pulau Sumbawa itu ada Kesultanan Bima, Kesultanan hebat-hebat lah itu. Tapi ingat bahwa kita sebagai generasi saat ini punya kewajiban untuk menghadirkan karya, amal yang juga bisa menjadi kebaikan dan kemanfaatan. Jangan bergantung pada masa lalu. Jadikan itu inspirasi, iya. Jadikan itu sebagai tolak ukur, iya. Tapi jangan jadikan itu sebagai asas, ya. Masa lalu sebagai asas itu tidak akan menghasilkan kebaikan pada masa kini. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini disebutkan kasabat, ya. Jadi manusia itu di dalam
ayat ini disebutkan kasabat, dia punya usaha. Apa artinya? Semua yang terjadi di bumi Allah ini ditentukan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan ikhtiar manusia. Nah, di sini dinisbahkan langsung laha ma kasabat. Jadi manusia berusaha. Ruang untuk berusaha itu diberikan oleh Allah. Memang semua ditakdirkan. Tapi ya, kita diwajibkan untuk berikhtiar. Kapan kita tahu takdir itu? Setelah peristiwa terjadi. Kalau dia belum terjadi, kita tidak tahu takdir kita. Bapak Ibu tahu besok misalnya masih hidup apa meninggal, kan kita tidak tahu. Kecuali setelah kita sampai di besok. Yang kita lakukan sekarang sampai besok, berusaha supaya tetap hidup. Artinya dengan menghindarkan diri dari sebab-sebab yang bisa membinasakan. Jangan loncat ke tengah jalan lagi rame. Jangan loncat dari jembatan ke dalam bawah jurang. Jangan sengaja-sengaja masuk ke ruang isolasi COVID-19 itu. Gaya-gaya di situ. Assalamualaikum. Nah, jangan. Tugas kita berikhtiar. Mengarahkan diri kita untuk mencari sebab-sebab keselamatan, menghindarkan diri dari kemudaratan, keburukan. Takdirnya itu kita ketahui ketika sudah tiba. Jadi proses kita ya, itu namanya kasab, usaha-usaha itulah yang dihargai oleh Allah. Jadi yang dihargai oleh Allah itu bukan siapa di antara kita yang paling tahu takdir kita, itu tidak ada nilainya. Terus apa? Anda tahu takdir Anda besok, terus apa? Allah tidak menilai dari situ. Maka tidak perlu kita lari ke tukang nujum. Coba lihat tangan saya, kira-kira umur saya berapa tahun lagi? Ya Allah. Kalaupun yang namanya ahli nujum itu kan dia kalau dalam istilah ulama itu dia adalah menjadi agen-agen dari setan yang yastariquna sam'a, yang curi-curi dengar, ya. Curi-curi dengar, nyadap lah bahasa sini, nyadap. Tapi nyadapnya itu beda, yang dia sadap itu takdir. Jadi dia sadap kan gelombang tadi itu cepat dan hanya Allah yang tahu. Mungkin sedikit yang sampai gitu. Dari 1000 itu satu yang sampai. Lalu yang satu itu dirangkai oleh setan itu. Lalu kemudian diberitahukanlah kepada orang-orang ahli nujum itu. Lalu ahli nujum ngomong kepada orang yang datang. Oh, Anda itu begini. Ada 10 yang dia omongi, ada satu yang benar. Oleh yang datang itu, yang 9 dia tidak ingat, yang satu itu dia ingat. Oh, hebat dia. Padahal lebih banyak tidak benarnya. Hanya ada sedikit yang pas, ya. Karena mencuri dengar tadi itu. Nah, walhasil bapak-bapak dan saudara-saudara, bahwa apa yang terjadi, takdir kita itu bukan urusan kita untuk kita cari tahu. Urusan kita adalah memperbaiki ikhtiar kita. Memperbaiki ikhtiar kita. Kalau bahasa sederhananya, kita semua bakal mati. Mati itu takdir kita. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah langkah kita menuju kepada titik kematian itu. Terus langkah demi langkah itulah ikhtiar kita. Itu yang dinilai. Itulah kasab kita. Di sini sebutkan laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Nah, oleh karena itu yakin kepada Allah wajib, percaya kepada takdir wajib, tapi berikhtiar juga wajib. Ya. Jangan remehkan ikhtiar, karena disitulah Anda dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian semua tidak akan diminta pertanggungjawaban, tidak akan ditanya tentang apa-apa yang telah mereka lakukan. Sama seperti orang-orang setelah kita tidak akan ditanya tentang apa yang kita lakukan saat ini. Jadi sejarah itu nyambung, tapi fragmentasi pertanggungjawaban itu ada. Jadi sudah dipilah-pilah jelas oleh agama. Tidak ada yang samar-samar. Siapa, tanggung jawabnya apa, ya. Anda bertanggung jawab kepada apa, itu sudah jelas dalam agama. Itu syukurnya. Maka kita senang sebagai umat Islam, ya, alhamdulillah. Kan yang paling enak begini Bapak Ibu, ya. Apa enaknya? Kita tahu rule of the game. Kita tahu apa peraturan permainan itu, kita tahu. Coba bapak-bapak
pergi main bola, masuk main bola, tiba-tiba begitu mau main bola nggak jelas lapangan batasnya mana, ya. Terus berapa kali berapa menit, ya. Terus gawangnya nggak ada, hilang misalnya, mau main bola apa gitu, ya. Kalau sudah main begitu semua merasa menang. Tapi Islam itu jelas, masuk, ya, garis-garisnya jelas, ya. Gawangnya jelas, ya. Waktunya jelas, ada hakim garisnya juga jelas, prit, jelas semuanya. Jadi enak kita main. Artinya menjalani kehidupan dengan berpijak pada Islam itu nyaman, karena semuanya jelas. Kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau selamat, diberikan panduannya 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan bukan hanya diberitahu macam-macamnya, kadar dari macam-macam yang baik itu juga diberitahu. Pak, yang ini wajib ya, jangan ditinggalkan yang ini nih, karena ini statusnya itu istimewa. Pak, yang ini fardu kifayah, kalau misalnya mau dikerjakan bisa, tapi kalau orang lain sudah mengerjakan sudah tidak apa-apa. Yang ini sunnah, yang ini mustahab, terus yang tidak baik juga dijelaskan. Oh, yang ini haram, haram ainnya, zatnya haram, maka jangan disentuh. Oh, yang ini, perbuatan ini hukumnya makruh, sebaiknya jangan dilakukan. Terus, jadi semuanya jelas. Alhamdulillah. Jadi itu kalau saya sebagai seorang muslim, wah nyaman kita berislam itu. Ya, rule of game-nya itu jelas, aturan permainannya jelas, ya. Tidak ada yang samar-samar. Wa ma rabbuka bizallamil lil ibad. Tidak ada kezaliman dari Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.